Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eliezer Pasaribu. Saya dari kelas 12 TIPS 3. Di sini saya akan memaparkan materi ekonomi yang berjudul materi tentang penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Selamat menonton ya teman-teman. Dalam satu periode akuntansi, akuntan akan menjalankan situs akuntansi. Siklus ini terdiri dari beberapa tahapan. Pada perusahaan jasa, akun buku besar terkait dengan siklus ini tidak terlalu banyak. Setelah melalui berbagai tahapan, akuntan harus memerlukan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kapan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa dilakukan? Seperti yang secara umum diketahui, siklus akuntansi perusahaan jasa harus ditutup pada akhir periode. Akan tetapi, proses penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa tidak dapat langsung dilakukan begitu saja, dan prosesnya juga tidak sederhana. Berikut penjelasan singkat tentang tahapan-tahapannya ya. 1. Pencatatan dan pengelompokan. Pada tahap ini, Anda harus mencatat semua transaksi keuangan pada jurnal umum. Perlu diingat bahwa pencatatan ini harus dilakukan sesuai dengan bukti transaksi, misalnya faktur, nota, dan kwitansi. Yang kedua, peringkasan atau pengiktisaran. Pada tahap ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan. Pertama, adalah menjumlahkan semua saldo dari semua akun yang ada di buku besar. Setelah itu, ringkasan akan dicatat pada neraca saldo. Ringkasan ini perlu disesuaikan atau dikoreksi. Proses penyesuaian ini dilakukan pada jurnal penyesuaian. Yang ketiga, pelaporan. Pada tahap pelaporan, apa yang telah diringkas tersebut dibuat laporannya masing-masing. Dari laporan ini, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan untuk memutuskan kebijakan. Tujuan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk menutup siklus akuntansi dalam satu periode. Proses ini diawali dengan menyimbangkan saldo semua akun sehingga jumlah mereka nol. Tujuan lain dari penutupan ini adalah untuk mengetahui apakah setiap akun memiliki jumlah saldo yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di akhir periode akuntansi. Setelah mempelajari proses penyusunan siklus akuntansi di suatu perusahaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam melakukan penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Berikut ini tahapan penutupan siklus akuntansi. Menyusun jurnal penutup. Seperti yang kita ketahui, jurnal penutup adalah jurnal yang disusun untuk membuat saldo perkiraan sementara bernilai nol, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Sumber penyusunan jurnal penutup berasal dari kertas kerja kolom laba atau rugi. Jurnal penutup disusun melalui tahapan berikut ini. Yang pertama, saldo akun pendapatan dipindahkan pada akun ikhtisar laba atau rugi. Cara melakukannya adalah dengan mengkreditkan saldo akun ikhtisar laba atau rugi dan mendebitkan saldo akun pendapatan. Yang kedua, saldo akun beban dipindahkan pada akun ikhtisar laba atau rugi. Cara melakukannya itu dengan mendebitkan saldo akun ikhtisar laba atau rugi dan mengkreditkan saldo akun beban. Dan yang terakhir, saldo akun priv dipindahkan pada akun ekuitas. Cara melakukannya adalah dengan mendebitkan akun ekuitas dan mengkreditkan akun priv. Pemindah bukuan jurnal penutup pada buku besar. Pemindah bukuan ini dapat dilakukan dengan cara memosting jurnal penyesuaian pada akun buku besar, memosting jurnal penutup pada akun buku besar, serta memberi 2 garis pada bagian bawah saldo akun nominal. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. Isi dari neraca saldo setelah penutupan adalah akun real yang terdiri dari harta, uang, serta modal. Tujuan pembuatan neraca saldo ini adalah untuk mencari tahu keseimbangan antara saldo debit dan kredit yang ada pada akun buku besar. Menyusun jurnal pembalik. Setelah menyusun neraca saldo setelah penutupan,
Sebenarnya masih ada penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa yang telah resmi ditutup. Namun, karena siklus akuntansi adalah lingkaran yang tak terputus, maka pada tahap akhir ini, Anda perlu membuat jurnal pembalik guna memulai siklus akuntansi selanjutnya. Jurnal yang disusun pada awal periode akuntansi ini merupakan jurnal untuk membalikkan ayat jurnal penyesuaian. Berikut ini saya akan memberikan beberapa ayat jurnal memerlukan jurnal pembalik. Yang pertama yaitu pendapatan dibayar di muka. Yang kedua pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga beban dibayar di muka. Dan keempat beban diterima di muka. Tujuan penyusunan jurnal ini adalah untuk menghindari pengakuan pendapatan maupun beban berganda di suatu periode akuntansi yang dikarenakan adanya jurnal penyesuaian tertentu saat tahap pengiktisaran. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa proses penutupan siklus akuntansi adalah proses yang sedikit rumit. Seperti rumitnya mengambil hati wanita. Hehehe. Sekian dari pemaparan saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke pasar, jangan lupa beli lele. Saya Lisa Pasar.